Kita bertemu lagi judul Simple Interest and Promissory Notes. Apa itu simple interest? Kita dengarkan, kita lihat. Interest dalam bahasa Indonesia artinya bunga. Tapi kalau bahasa Inggris dia artinya fee charged for the use of money. Biaya yang dikenakan atas penggunaan atau pemakaian uang. Nah, if you place money in saving account or buy saving bond or purchase certificate of deposit in the bank, jadi katanya, jika kamu menyimpan uang di tabungan, membeli bond atau surat berharga, membeli deposito di bank, pemerintah akan membayarkan bunga untukmu. Jadi bunga itu ialah biaya atas pemakaian uang. Ada dua cara. There are two ways to compute the time period. Ada dua cara menghitung periode waktu ketika uang dipinjam. Cara pertama, metode waktu tepat. Di sini 1 tahun dihitung 365 hari dan ada yang 366 hari, yaitu dalam tahun kehabisan. Cara lain adalah ordinary time dengan menggunakan 30 hari dalam sebulan atau 360 hari dalam setahun. Kadang-kadang ketika kau meminjam uang, kamu harus menandatangani promissory note, nota janji. Sebuah nota janji adalah dokumen legal yang berisikan janji untuk membayar kembali uang yang dipinjam. Nota janji ini adalah legal dan mengikat antara orang maupun usaha. Ada dua nota janji. Pertama, penekanan bunga. Kedua, penekanan tanpa bunga. Jadi, nota janji ada dua, yaitu apa itu? Nota janji. Ini ada dua. Satu ada bunga, satu non bunga. Itulah dia. Pada nota janji bisa diperjualbelikan. Ketika ini terjadi, maka ini disebut dengan discounting. Bab ini menjelaskan bunga sederhana dan nota janji. Sekarang kita masuk ke bunga sederhana. The interest explained in this chapter is called simple interest, which is used when a loan or investment is paid back in a lump sum at the end of the borrowing period. Another type of interest is called compound interest. Is explained in the next chapter.
Bunga dalam bab ini disebut bunga sederhana, yaitu yang digunakan ketika pinjaman atau investasi dibayar kembali dengan tambahan pada akhir periode peminjaman. Jenis bunga yang lain adalah compound atau bunga majemuk, nanti dibahas di chapter berikutnya. In order to compute interest, three figures amount are needed. They are principal, rate, and time. Ada 3 hal yang perlu diketahui ketika bicara bunga. Prinsipal, pokok hutang. Rate, tarif bunga. Time, waktu. The amount of money that is borrowed or placed in some type of investment, government bond, certificate of deposit, saving account is called the principal. Prinsipal ialah uang yang diinvestasikan dalam bentuk surat berharga, government bond atau surat berharga pemerintah, deposito maupun tabungan. Ini disebut dengan pokok uang atau prinsipal. The percent of interest is called rate. Persen bunga disebut dengan rate atau tarif. The number of days, months or years for which the money is borrowed or invested is called the time or term. Jadi jumlah hari, bulan atau tahun di mana uang dipinjam atau diinvestasikan disebut time atau termin. The amount of loan or the amount of investment plus the interest is called maturity value or future value. Jumlah pinjaman, jumlah investasi plus ditambah bunga disebut maturity value, nilai jatuh tempo, atau future value, nilai yang akan datang. Basic formula computing interest uses the principal, rate, and time are as follow. Rumus dasar dalam menghitung bunga, penggunaan principal, rate, dan time adalah sebagai berikut. Interest is principal times rate times time. Prinsipal kali rate kali time. Atau I sama dengan PRT. Nah, bukan pembantu rumah tangga ya, PRT. Maturity value or future value is principal plus interest atau MP sama dengan P tambah I. Jadi nilai jatuh tempo atau nilai yang akan datang merupakan penambahan dari prinsipal, nilai pokok ditambah bunganya, atau disederhanakan MP sama dengan P ditambah I. In the first example, show how to compute the interest and maturity value when the time is given in the whole years. Nah,
contoh berikut menunjukkan perhitungan bunga dan nilai jatuh tempo ketika waktu yang ditentukan adalah dalam tahun penuh. Example, when the interest on a loan of 3,600 for 3 years at a rate of 8%. Di sini diketahui prinsipal 3.600, rate 8%, time 3 tahun. Berarti carilah interest katanya kan. I sama dengan PRT. Kalikan saja. I sama dengan PRT. Kalian kalikanlah. P-nya berapa, R-nya berapa, T-nya berapa. Sehingga dapat I sama dengan 864. Nah, ya. Jadi cuman I sama dengan PRT. Nah, tadi sudah kita lihat memperoleh bunga sederhana. Sekarang dari soal yang sama ditanya, carilah nilai jatuh tempo untuk pinjaman. Jadi kita tahu MP sama dengan P tambah I. P-nya 3.600. I-nya tadi kita hitung 864. MP sama dengan ini. Nah, sekarang kita lihat lagi sini. Ketika waktu pinjaman atau investasi dihitung dengan bulan, maka tahun harus kita bagi dengan 12. Contoh di sini ya. Diketahui meminjam 2.000. Ini berarti prinsipal atau P. Tingkat bunga atau rate atau R 4%. Time 3 bulan. Ditanya, carilah interest. Kita tahu kan, pertama berarti di sini kalian menghitung interest berdasarkan bulan. Tadi dibayar dalam 3 bulan. 1 tahun ada 12 bulan. Berarti time 3/12 sama dengan 0,25. Nah, udah dapat kita timenya. Tinggal kita masukkan ke rumus. I sama dengan PRT. Nampak di sini? Udah dimasukkan prinsipal, rate, time, dapatlah 20. Nah, contoh yang lain. Ini tak usah saya bacakan, saya matematikanya saja ya. Pinjaman atau prinsipal 600. Rate atau R 9%. Time atau waktu 1,5 tahun. Ditanya, berapakah I?
Karena dia 1,5 tahun, bisa tidak kita rubah ke bulan? Ya bisa saja, tetapi ini tidak ada di soal ini yang menanyakan mengenai bulan. Berarti 1,5 tahun kalian tulis saja timenya 1,5. Maka I sama dengan PRT. Bisa kalian lihat prinsipal, rate, time. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ini dia. Kan nampakkan di sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu tadi masih contoh-contoh perhitungan bunga sederhana yang hanya waktunya tahun bulan. Nah, ya. Ada juga pinjaman orang mencicil. Mencicil, pernah kalian dengar itu kan? Orang berhutang dicicil hutangnya. Itu disebut dalam bahasa Inggris monthly installment. Berarti cicilan bulanan. Jadi tak semua orang berhutang itu membayar kontan. Ada yang mencicil. Bagaimana cara menghitungnya? Lihat contoh berikut ini. Nah, ini soal yang ini diambil dari yang di atas. Apa tadi di atas? Diketahui prinsipal 600, rate 9%, time 1,5 tahun. Jadi PRT 600, 9%, 1,5. Nah, di sini dia mau mencicil secara bulanan. Maka ditanya, berapa cicilan bulanan orang tersebut? Langkah pertama, ini cara menjawabnya. Carilah nilai bunga. Nilai bunga itu kan tadi udah kita hitung. Kalau dia lunas bayar sekali bayar hutang, dia kena bunga 81. Maka kemudian langkah kedua, carilah nilai jatuh temponya. Kita tahu MP sama dengan prinsipal dikali interest, ditambah interest. Jadi nilai jatuh tempo ini kan artinya kalau dia melunasi hutang secara kontan, sekali bayar, segini yang dibayarnya. Iya kan? Nah, kita lihat langkah ketiga. Bagikan nilai jatuh tempo dengan jumlah bulan. Karena 1,5 tahun sama dengan 18 bulan, dibagilah ini. Nilai jatuh tempo dibagi 18. Sehingga 1 bulan dia membayar 37,83. Inilah cicilan bulanannya kalau. Tapi apakah sesederhana ini? Apakah kalau kalian lihat sama jumlah utang yang dibayar dengan sekaligus atau dengan dicicil? Tidak, ya. Tidak pernah sama. Apalagi kalian minjam uang ke bank. Bank itu tengkulak. Tak mau dia itu sama. Dia tidak menghitung bunga uang pinjaman dengan bunga sederhana. Bank selalu menghitung pinjaman orang dengan bunga majemuk. Tetapi kalau bank membayar tabungan kita bunganya, dia bayar dengan perhitungan bunga sederhana. Makanya bank itu tidak pernah rugi, selalu untung. Kenapa bank selalu untung? Karena dia harus menggaji karyawan. Bank itu mendapat uang hanya dari selisih pinjaman atau selisih bunga.
Jadi kalau orang meminjam ke bank, dia pakai bunga majemuk. Kalau orang menabung di bank, dibayar bank bunganya dengan bunga sederhana. Makanya bank selalu untung. Ya, masuk kita ke latihan. Nah, kalian lihat di sini. Ada nomor 1. Kalian baca lah ya. Pelan-pelan saja kalian baca. Nomor 2. Diketahui ini P-nya 13.450. Ingat ya, ini buku luar negeri. Jadi kalau koma bukan berarti itu koma, itu artinya titik. Berarti ini artinya bukan 13 koma. 13.450. R-nya 8%. Time 3 tahun. Berikutnya nomor 3. Prinsipal 19.000. R 8,5. Time 3 tahun. Dicari di sini I dan MP, nilai jatuh tempo. Nomor 4. Diketahui prinsipal 435. R-nya 3,75. Time 6 bulan. Nomor 5. Diketahui prinsipal 15, 1535. R-nya 4,5%. Time 3 bulan. Ditanya, carilah I dan MP dan cicilan bulanan. Nah, jadi dia ini mencicil bulanan. Ada di sini monthly payment. Nomor 6. Diketahui P 1800. R 12%. Time 1 tahun. Ditanya, bunga, nilai jatuh tempo, dan cicilan bulanan. Nomor 7. Diketahui prinsipal 2.400. Rate 12,5%. Time 5 tahun. Carilah bunga dan nilai jatuh tempo. Ini yang paling gampang, ini nomor 7 ini. Nomor 8. Sama juga ini. Diketahui prinsipal 950. Rate 9,5%. Time 5 bulan. Carilah bunga, nilai jatuh tempo. 9. Diketahui prinsipal 25.000. Rate 10%. Time 4,5%. Carilah interest dan maturity value. 10. Diketahui prinsipal 6.500. Rate 3/4%. Time 3,5 tahun. Carilah interest dan maturity value.